ini tahun lalu saya ke Yokohama. Ternyata saya tahu pencipta mie instan ini namanya Momofuku Ando. Dia hidup meninggal usia 97 tahun. Jadi kalau saudara makan Indomie jangan takut ya. Penciptanya aja 97. Jangan-jangan kalau saudara makan Indomie juga bisa panjang umur kayak penciptanya 97 ya. Bukan promosi, saya nggak punya saham Indofood, cuman buat bercanda aja. Perusahaan publik menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Ada Astra, punya karyawan 214.000 orang. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Ada satu lapangan pekerjaan tercipta, kemungkinan ada satu preman berkurang di tengah jalan. Ya. Astra ini belum dia punya dealer, dia punya supplier banyak sekali. Ya. Saya tanya Pak Hermanto, Pak, karyawan Bapak berapa? Ada 20.000 loh. Ada 20.000 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan Pak Hermanto. Ya. Kalau dulu yang kita sebut pahlawan adalah orang yang berani melawan penjajah Belanda. Sekarang kita sudah merdeka, Belanda tidak ada. Siapa yang disebut pahlawan? Menurut saya yang disebut pahlawan adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan pada banyak orang. Pemilik perusahaan publik, pemegang saham, para eksekutif, mereka adalah pahlawan-pahlawan masa kini. Makin besar Bursa Efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Pernah satu hari saya bertemu dengan corporate communication Gojek. Dia punya driver ada 1,7 juta orang. Nah ini perusahaan publik ya, yang dapat pemilik perusahaan publik yang dapat penghargaan dari presiden. Ya. Satu hari mungkin Pak Hermanto Tanoko juga dapat bintang jasa juga. Ya. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Kita lihat Astra, ya. Tahun 2018 dia bayar pajak. Oh ya sorry, BCA. BCA membayar pajak tahun 2018 6,8 triliun. 2019 membayar pajak 7,7 triliun. Jadi totalnya 14,5 triliun ya. Pajak dipakai untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Berbeda dengan yang ini. Ini adalah orang-orang yang mendapat pengampunan teks amnesti ada 4.000 triliun lebih. Sebelum diampuni, dia adalah pengemplang pajak. Hartanya bisa disumpetin tidak terdeteksi sama Dirjen Pajak. Begitu ada pengampunan keluar semua. Berbeda dengan perusahaan publik, dia adalah pembayar pajak yang besar. Ya. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Kita dulu ingin membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta ini, kita bisa sampai mengorbankan nyawa kita loh melawan penjajah Belanda. Sekarang kita sudah merdeka, tidak ada lagi Belanda. Cukup bayar pajak yang benar, itu sudah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Bangga bayar pajak. Ada seorang investor saham mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika, dari Obama. Kita mungkin masyarakat masih berpikir bahwa seorang investor saham itu adalah penjudi. Tapi tidak pernah terpikir oleh kita bahwa seorang investor saham juga bisa menjadi dapat penghargaan dari pemerintah. IDX menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor jangka panjang. Bursa Efek Indonesia sudah terbukti memberikan imbal hasil terbesar di dunia. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Lihat, tuh, Indonesia nomor 1 paling atas. Ya.
Saya pernah bekerja di bank 17 tahun, tapi saya tidak taruh uang di bank. Cuman sekedar buat kebutuhan sehari-hari saja. Karena bunga kecil, barang-barang naik banyak. Jadi kalau ada orang yang menyimpan uang di bank, nilainya semakin hari semakin turun. Jadi kalau dia menyimpan uang-uang di bank, berarti dia membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Saya juga tidak membeli obligasi karena return imbal hasilnya juga tidak besar dan uang kita di lock lama sekali ya. 3 tahun, 5 tahun ya. Saya juga tidak membeli emas ya. Biasanya emas adalah investasi dari ibu-ibu di desa ya. Ini Warren Buffett bilang, when we took over Berkshire, it was selling at 15 a share. And gold was selling at 20. Jadi emas lebih mahal dari saham Berkshire. Gold is now 1.600, 1,016, and Berkshire is 120,000. 2019 gold is, anggaplah sekarang aja 1.600 gitu ya, and Berkshire 300.000 ya. Lebih menguntungkan membeli saham daripada membeli emas. Saya juga tidak punya dolar. Meskipun rupiah kita terdepresiasi sejak zaman kemerdekaan, tapi saya tidak berani beli dolar. Kenapa? Karena orang yang menyimpan dolar cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Kalau bisa rusuh nih, kalau rusuh rupiah melemah, dolar menguat ya untung. Kalau bisa The Fed jangan turunin suku bunga dong, naikin supaya krisis lagi. Kalau krisis lagi rupiah melemah, dolar menguat ya untung. Orang yang pegang dolar cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan orang yang pegang saham. Kalau rusuh sahamnya hancur ya, krisis hancur. Jangankan krisis, jangankan rusuh, kena virus aja sahamnya hancur juga. Nggak pernah ada teori, dimanapun nggak ada teorinya saham seluruh dunia bisa jatuh gara-gara virus gitu kan. Orang yang pegang saham cenderung selalu mengharapkan yang baik. Indonesia aman, stabil, ya, ekonomi menguat, ya. Daya beli meningkat, baru harga sahamnya bisa naik. Ada satu buku, Who Want to be a Smiling Investor, ya. Siapa yang mau jadi investor yang tertawa, bukan yang stril, yang galau, bukan. Saham memberikan pertumbuhan terbesar. Mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 1926 hingga 2006. Akan menjadi berapa uang $1 80 tahun kemudian? Kalau kita taruh di celengan ayam tetap $1. Menjadi $20 jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah, menjadi $70 jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah, menjadi $3.000 bila dibelikan saham perusahaan besar, menjadi $16.000 jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil. Berinvestasi di perusahaan kecil lebih berisiko sehingga imbal hasilnya lebih besar, menjadi 16.000. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice.